Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiti Ahmad dari Prodi Pendidikan Islam Manakosia Dini, Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. A. Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang diterjemahkan pula menjadi pengelolaan, berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, sedangkan pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. B. Tujuan manajemen kelas. Manajemen kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, manajemen kelas juga bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Sedangkan tujuan manajemen kelas menurut Dirjen POD dan Dirjen Dikdasmen adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terjadinya interaksi pembelajaran, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. 3. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. C. Fungsi manajemen dalam kelas. Fungsi manajemen kelas sebenarnya merupakan implementasi dari fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif. Fungsi manajemen kelas menurut Karawati dan Priyansyah adalah 1. Fungsi perencanaan kelas, menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai di dalam kelas. 2. Fungsi pengorganisasian kelas, menentukan aturan yang harus diikuti agar tujuan kelas dapat tercapai dengan efektif. 3. Fungsi kepemimpinan kelas, memberikan tanggung jawab secara individu kepada peserta didik. 4. Fungsi pengendalian kelas, mempertahankan serta memonitor berbagai aktivitas yang ada di dalam kelas agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. D. Prinsip-prinsip manajemen kelas. Jamara menyebutkan dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam manajemen kelas dapat digunakan prinsip-prinsip manajemen kelas. Prinsip-prinsip manajemen kelas yang dikemukakan oleh Jamara adalah sebagai berikut. A. Hangat dan antusias. Hangat dan antusias merupakan salah satu prinsip yang diperlukan dalam proses belajar atau mengajar. B. Tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. C. Bervariasi penggunaan alat atau media. Gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian siswa. Kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya manajemen kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. D. Penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari manajemen kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri dan guru hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. E. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. 1. Faktor dinamika kelas. Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap hasil pembelajaran. 2. Faktor kurikulum. Kurikulum kaitannya dengan manajemen kelas haruslah dirancang sebagai jumlah pengalaman edukatif yang menjadi tanggung jawab sekolah dalam membentuk anak-anak mencapai tujuan pendidikannya yang diselenggarakan secara berencana dan terarah, secara terorganisir, karena kegiatan kelas bukan sekadar dipusatkan pada penyampaian sejumlah materi pelajar atau pengatur yang bersifat intelektual. 3. Faktor gedung dan sarana kelas. Perencanaan dalam membangun sebuah gedung untuk sebuah sekolah berkenan dengan jumlah dan luas setiap ruangan, letak dan dekorasinya yang harus disesuaikan dengan kurikulum yang dipergunakan. 4. Faktor guru atau pengajar. Guru adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang bertanggung jawab dalam membantu anak mencapai kedewasaan masing-masing. Guru bukan hanya berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi atau pengetahuan tertentu, akan tetapi dalam keanggotaan masyarakat yang harus aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk menjadi anggota masyarakat. Guru juga harus bisa menciptakan suasana dalam kelas agar terjadi interaksi pembelajar yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh. 5. Faktor murid. Murid merupakan unsur kelas yang memiliki perasaan kebersamaan. Sense of collective merupakan kondisi yang penting dalam menciptakan kelas dinamis. Oleh karena itu, murid harus memiliki perasaan diterima, sense of
terhadap kelasnya agar mampu ikut serta dalam kegiatan kelas. Perasaan ini yang akan menumbuhkan rasa tanggung jawab sense of responsibility terhadap kelasnya. Pendekatan dalam manajemen kelas. Karawati dan Priyansyah menyatakan bahwa terdapat berbagai pendekatan dalam manajemen kelas, yaitu 1. Pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan dalam manajemen kelas dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mengatur tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Peran guru di sini adalah untuk mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. 2. Pendekatan ancaman. Pendekatan ancaman dalam manajemen kelas merupakan salah satu pendekatan untuk mengontrol perilaku peserta didik dalam kelas. Pendekatan ancaman di dalam kelas dapat diimplementasikan melalui papan larangan saat belajar dan paksaan kepada peserta didik yang membantah, yang sengaja ditujukan agar peserta didik mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru. 3. Pendekatan resep. Pendekatan resep dalam manajemen kelas dilaksanakan dengan memberikan satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di dalam kelas. 4. Pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran dalam manajemen kelas didasarkan atas suatu anggapan bahwa pengajaran yang baik akan mampu mencegah munculnya masalah yang disebabkan oleh peserta didik di dalam kelas. 5. Pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan tingkah laku dalam manajemen kelas diartikan sebagai suatu proses yang mengubah tingkah laku peserta didik di dalam kelas. 6. Pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas akan tercapai secara optimal apabila hubungan antar pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan antar guru dan peserta didik. 7. Pendekatan kerja kelompok. Pendekatan kerja kelompok dalam manajemen kelas memandang peran guru sebagai pencipta terbentuknya kelompok belajar yang berada di dalam kelas. 8. Pendekatan teknologi dan informasi. Sedangkan pendekatan teknologi dan informasi dalam manajemen kelas berasumsi bahwa pembelajaran tidak cukup hanya dengan kegiatan ceramah dan transfer pengetahuan, bahwa pembelajaran modern perlu memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi dalam kelas.